dengan kebijakan kenaikan BBM, tentu ada kebijakan lain yang harus dilakukan, yaitu menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, yaitu masalah tarif angkutan umum, baik itu barang maupun penumpang. Jadi konsekuensi dari kenaikan BBM, tentu ada satu konsekuensi biaya operasionalnya menjadi tinggi. Karena komponen utama biaya operasional itu adalah bahan bakar. Kalau bahan bakar naik menjadi sekitar 32%, itu dihitung oleh Kementerian Perhubungan, kenaikan tarif angkutan ekivalen menjadi berapa persen, ya. Baik itu angkutan umum penumpang maupun barang. Saya minta Kementerian Perhubungan segera memutuskan hal ini. Saya setuju dengan pimpinan bahwa ini lebih baik dibahas dalam rapat dalam konteks pengawasan. Tapi tentu ini lebih cepat akan lebih baik karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, sehingga keputusan dari Menteri Perhubungan itu harus segera diterbitkan. Jangan sampai kenaikan tarif angkutan itu justru menjadi liar. Mohon maaf, saya katakan seperti itu. Atau dia melakukan satu kenaikan di luar dari batas kewajaran. Efek daripada itu sangat besar. Sangat besar. Karena kos logistiknya menjadi naik, harga setiap komoditi menjadi tinggi, dan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kalau itu terjadi di setiap jenis barang, dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, itulah yang namanya terjadinya inflasi. Ya. Kita tidak menghendaki terjadinya inflasi. Maka saya minta Menteri Perhubungan segera membuat satu kebijakan untuk penyesuaian tarif ini. Ya. Lakukan satu exercise, melakukan satu simulasi dalam batas yang wajar. Jangan sampai dengan kenaikan BBM ini akan menimbulkan persoalan baru. Saya minta Kementerian Perhubungan betul-betul cermat. Serta juga terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Pertamina, yaitu pemakaian BBM, yang meskipun ini belum berjalan, tetapi saya berharap supaya tidak berjalan, yaitu tentang penggunaan BBM dengan sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sebelum Pertamina memutuskan atau sebelum Kementerian SDM memutuskan, saya berharap dari Kementerian Perhubungan memberikan satu masukan atau mengeluarkan sebuah rekomendasi bahwa sistem aplikasi ini tidak tepat, agar menjadi bahan pertimbangan Kementerian SDM atau Pertamina, hal yang direncanakan itu tidak dijalankan atau ditanggalkan. Ya, saya sebenarnya ingin banyak menyampaikan kepada pemerintah. Ya. Terus yang ketiga lagi, tolong ini masukan kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat. Pak Dirjen sudah puluhan tahun pakai seragam coklat. Saya melihat dari TV, dari media online, kelihatan gagah sekali dengan seragam coklat. Saya pikir menjadi Dirjen Perhubungan Darat, pegawai negeri sipil, kegagahannya menjadi berkurang, ternyata malah tambah gagah lagi gitu kan. Ini kayaknya merupakan satu sinyal ada satu pencerahan atau kecerahan di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Perhubungan Darat yang di bawah kepemimpinannya Pak Indro, terutama menangani masalah
keselamatan dengan kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Ya, saya minta Perhubungan Darat hitung betul, coba dengan data kecelakaan dalam kurun waktu 2022 ini yang kategori kecelakaan fatalitas tinggi itu menaik atau tidak, gitu ya, jika dibandingkan tahun yang lalu. Menurut hemat saya secara awam yang tidak berbasiskan data dengan mengikuti berita setiap hari, seringnya terjadi kecelakaan fatalitas tinggi, tampaknya itu grafiknya naik. Nah, kalau naik, perlu ada satu evaluasi, mengapa di tahun 2021 lebih rendah, 2022 naik, ini berarti ada sesuatu. Dan yang sering mengalami kecelakaan fatalitas tinggi itu justru angkutan umum dan angkutan barang. Biasanya didominasi oleh sepeda motor, tapi ini angkutan umum dan angkutan barang yang manajemen pengaturannya itu relatif lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau relatif lebih mudah dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi mengapa hal seperti ini terjadi? Jadi identifikasi pokok persoalan terjadi kecelakaan fatalitas tinggi, tolong itu dicermati oleh ada odol, ada masalah yang lain tidak saya tambah pimpinan. Oke. Nah, saya sudah diberi toleransi oleh pimpinan berbicara di luar konteks anggaran. Saya berterima kasih. Ya, nanti akan saya tajamkan lagi ketika bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat pada konteks pengawasan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Pak William.